Bab 394 kejam. Lingkungan sekitarnya luas dan sangat tenang. Di dalam hutan yang gelap gulita, Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan Anda. Xiao Chen menyelinap melalui hutan lebat dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan mendekati lembah yang jaraknya lebih dari 10 mil, dengan sangat berhati-hati. Dengan ketajaman persepsi spiritual sebagai mata ilahi, segala sesuatu di sekitar berada di dalam hati. Seseorang dapat dengan jelas melihat energi spiritual yang berkeliaran di sekitar pohon-pohon kuno, rusa liar dan goral yang tidur dengan tenang, dan bahkan dengan jelas melihat tikus tanah bergerak di bawah tanah. Saat mendekati lembah tempat semut-semut itu tinggal, Xiao Chen dengan tajam memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Harus dikatakan bahwa pertahanan suku semut sangat kuat. Hampir setiap 10 meter, ada semut kuat yang mengintai, dan mereka semua bersembunyi di bawah tanah. Suku semut adalah suku besar dengan populasi besar, dan taktik gelombang manusia merupakan metode bertarung paling ampuh yang mereka kuasai. Xiao Chen seperti hantu, menghindari mata dan telinga semut-semut ini dan menyelinap ke lembah tanpa diketahui. Dia ingin membunuh Raja Semut yang terluka parah. Lembah itu sangat terbuka dan banyak ditumbuhi hutan lebat, jadi tidak menjadi masalah baginya untuk menyembunyikan ribuan orang. Suasana hening saat itu. Meskipun ada banyak sekali semut di sini, mereka semua tampak tertidur lelap dan tidak bersuara. Sudah ada beberapa noda darah di tulang berlian kuning itu. Xiao Chen sudah bisa berbaur dengan dunia ini dengan lebih baik. Di antara hutan yang semarak, dia tampak telah menyatu dengan bunga dan tumbuhan, dan menjadi satu dengan dunia, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari dunia ini. Perasaan ini sungguh luar biasa. Sudah lama ia tidak merasakan keadaan yang tenang dan damai ini sejak ia kehilangan darah dan dagingnya. Pada saat ini, Xiao Chen tampaknya tidak datang ke sini untuk membunuh orang, tetapi tampaknya sedang mengejar realisasi Dao yang agung. Persepsi spiritualnya terus meningkat, dan dia berdiri secara alami di lembah ini. Dia jelas berada di tengah hutan lebat di lembah itu, tetapi aura di sekelilingnya telah sepenuhnya menghilang, menjadi samar dan samar. Bahkan seorang ahli di alam lompatan ikan akan kesulitan merasakannya. Ini adalah semacam realisasi dan juga sublimasi dari kondisi pikiran. Xiao Chen berdiri di sana dengan tenang, tetapi dia tidak lupa mengapa dia datang ke sini. Kesadaran spiritual pun menyebar, menyatu dengan bunga dan tanaman, menjadi satu dengan langit dan bumi, mencari jejak Raja Semut. Di seluruh lembah, sebenarnya ada lebih dari 1000 pembudidaya semut, setengah manusia dan setengah iblis. Di antara mereka ada banyak jenderal yang kuat, yang kedua setelah Raja Alien. Namun, Raja Semut tidak pernah ditemukan, dan dia tampaknya tidak berada di lembah tersebut. Xiao Chen tidak sabar, tetapi hatinya tenang, dan dia menunggu dengan tenang di lembah. Agaknya, Raja Perang, Raja Semut, dan Raja Kerangka sedang mengadakan pertemuan rahasia, mungkin membahas cara membunuhnya. Malam harinya, Raja Semut yang kuat itu kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia mendarat di panggung batu di tengah lembah dan mulai bermeditasi dalam hati untuk menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Lembah itu terasa damai. Inti sari surga dan bumi dari segala arah berkumpul bersama, menyelimuti Raja Semut, dan cahaya redup pun terpantul. Xiao Chen tidak melancarkan serangan. Ia membiarkan Raja Semut pulih perlahan sementara ia diam-diam mengintai di tempat yang sama tanpa bergerak. Lebih dari 1 jam berlalu seperti ini, dan sekarang sudah paruh kedua malam. Raja Semut dikelilingi oleh cahaya ilahi dan luka-lukanya membaik dengan cepat, tetapi Xiao Chen masih tidak bergerak. Tanpa suara, 2 bayangan iblis muncul di lembah. Mereka sebenarnya adalah Raja Perang Jingpu dan Raja Kerangka Berlian Kuning.
Mereka mendarat di panggung batu tempat Raja Semut berada. Raja Semut dengan tubuh manusia dan kepala semut membuka matanya, mengangguk kepada mereka, dan kemudian melanjutkan memperbaiki tubuhnya yang terluka. Kerangka berlian kuning itu melirik ke sekeliling, melihat ke dalam kehampaan, dan berkata, "Kurasa dia tidak punya keberanian untuk datang dan menusuk kita. Kita terlalu khawatir." Raja Perang Jingpo menatap ke kejauhan dan berkata, "Lebih baik berhati-hati. Bahkan jika kita adalah penjaga Raja Semut, jika dia datang, dia akan terbunuh." Xiao Chen harus mengakui bahwa tidak ada Raja Alien yang merupakan orang baik. Mereka semua merencanakan dan sebenarnya sedang memasang jebakan untuknya. Namun, saat ini dia tidak memiliki fluktuasi mental, seolah-olah dia telah berubah menjadi tanaman, menyatu dengan bunga dan tanaman, dan menyatu dengan bumi. Bahkan raja asing pun hampir tidak dapat merasakannya. Negara yang menakjubkan ini tidak pernah hancur. Raja Perang dan kerangka berlian kuning pergi seperti dua hantu dan menghilang ke dalam langit malam yang gelap. Xiao Chen masih tidak bergerak. Dia masih menunggu saat terbaik untuk datang. Fajar akan segera tiba, dan saat ini, luka-luka Raja Semut sebagian besar telah pulih. Dia terluka parah oleh Raja Surgawi, yang berada di level tertinggi. Hasil seperti itu terjadi dalam semalam, jadi Anda dapat membayangkan betapa mengerikan kemampuan pemulihannya. Namun, saat kegelapan hendak menyingkir, Xiao Chen melancarkan gerakan. Ia mendekat tanpa bersuara, bagaikan awan yang mengalir dan angin yang bertiup. Hatinya kosong dan tubuhnya tak dapat dibedakan dari dunia. Semua tuan semut di sekitarnya tak menyadari, tertipu oleh keadaannya yang hampir alami, dan tak seorang pun yang terbangun. Bahkan Raja Semut tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat secara rahasia. Kerusuhan. Saat fajar menyingsing, Xiao Chen membuat kerusuhan. Suasana halus dan alamiah itu lenyap sama sekali, dan saat itu yang ada hanya kehancuran dan pembunuhan. Kecepatan 8 fase yang ekstrim membuat jarak kurang dari 10 meter menjadi hanya beberapa kaki. Xiao Chen melangkah ke platform batu yang tinggi dalam satu langkah. Tangan ajaib 7 harta karun di tangannya digunakan sebagai pedang lebar untuk menebas, dan suara surgawi, "Om," dari mulutnya bergetar dengan cara yang paling ganas. Raja Perang Jingpo pernah berpesan kepada Raja Semut agar berhati-hati dan waspada terhadap serangan, tetapi setelah satu malam, tidak terjadi apa-apa. Diam-diam dia menertawakan kenyataan bahwa Raja Perang terlalu berhati-hati. Namun ia tidak menyangka bahwa saat fajar menyingsing, saat ia sedang dalam kondisi paling rileks, aura pembunuh dan penghancur tiba-tiba datang dan mengejutkannya. Luka-lukanya sudah hampir pulih, tetapi dia belum pulih ke kondisi puncaknya. Jika dia bertindak tergesa-gesa, semuanya akan terlambat. Kekuatan sihir Raja Semut semuanya terhalang oleh suara surgawi, "Om," dan pohon ajaib 7 harta karun tumbang dengan kekuatan yang tak terhentikan, darah berceceran, dan langsung memenggal kepalanya. Kemampuan pohon ajaib 7 harta karun untuk menyapu bersih semuanya tidak digunakan sama sekali, karena memang tidak perlu menggunakannya. Saat ini, itu hanyalah sebuah pedang. Kekuatan serangan Xiao Chen terlalu kuat, dan berhasil dalam satu serangan. Jika itu adalah objek lain, itu akan memiliki efek yang sama. Tubuh Raja Semut itu terpisah, tetapi Xiao Chen masih khawatir. Dia menamparnya dengan telapak tangan tulang berlian kuningnya berulang kali, dan Raja Semut itu dipukuli hingga berkeping-keping. Harus dikatakan bahwa Raja Semut itu sangat kuat, dan serangan yang merusak itu tidak mengubah sisa-sisanya menjadi abu. Namun pada akhirnya, dia meninggal dengan penyesalan. Xiao Chen tidak menyebabkan kerusakan lebih parah lagi. Cincin luar angkasa nya bersinar terang,
mengambil tubuh Raja Semut yang hancur, dan terbang ke langit. Banyak penguasa semut di lembah itu terkejut dan menyaksikan semua itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka begitu marah hingga mata mereka merah, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan mengejar mereka. Di gunung yang tidak jauh, Raja Perang dan Raja Tengkorak bahkan lebih marah. Mereka tidak pergi jauh dan tetap tinggal untuk melindungi hukum. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Chen telah menyelinap ke lembah dan menghindari pencarian spiritual mereka. Kedua raja itu sangat marah dan mengejar mereka, bersumpah untuk menghancurkan musuh. Mereka langsung melampaui semua pembudidaya ras alien. Xiao Chen tidak menoleh ke belakang dan meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Sekarang kesempatan untuk bangkit kembali telah muncul kembali. Ia akan mendapatkan kembali kekuatan sihir dan keterampilan bertarungnya di masa lalu. Ia tidak ingin berjuang untuk hidupnya di masa yang penuh harapan ini. Menghadapi dua raja asing yang kuat, dia tidak akan pernah melawan. Meskipun 8 fase kecepatan Xiao Chen belum mencapai kesempurnaan sebelumnya, ia telah pulih. Meskipun kedua raja itu juga memiliki kecepatan yang mengerikan, mereka masih kehilangan target setelah setengah jam. Setelah membunuh Raja Alien, Xiao Chen merasa sedikit puas. Ia berhenti di daerah pegunungan tak berpenghuni dan mulai memurnikan tubuh Raja Semut di tempat itu. Esensi kehidupan yang kuat terus meningkat, dan jiwa sisa Raja Semut tidak sepenuhnya hancur. Ketika Xiao Chen memurnikannya dengan kekuatan jiwanya, dia benar-benar mengetahui identitas Xiao Chen dan meraung dengan marah. Tetapi meskipun dia mengetahui rahasia ini, tidak ada cara untuk menyebarkannya. Kau dan binatang kecil seputih salju itu pasti akan mati. Roh Raja Semut yang tersisa mengumpat dengan kejam. Ini adalah dendam terakhirnya, dan kemudian dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah beberapa jam bekerja, sebotol cairan kristal suci bersinar terang, dan saripati kehidupan Raja Semut terekstraksi sepenuhnya. Energi kehidupan yang agung di dalamnya berkali-kali lebih kuat daripada yang ada di botol sebelumnya. Saripati kehidupan yang kuat memang sangat kaya. Xiao Chen menyerap seluruh sumber kehidupan raja dan memurnikannya di dalam tulangnya. Garis-garis darah menutupi tulang-tulang Xiao Chen seperti jaring laba-laba, dan dia mengambil langkah maju yang besar di jalan menuju kebangkitan. Di kejauhan, Raja Perang Jingpu dan Tengkorak Berlian Kuning memimpin sejumlah besar orang untuk mencari keberadaannya. Xiao Chen bisa mengantisipasi semua ini, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat ia menguji kemampuan bertarungnya sendiri, kekuatan dari dunia kematian mencabik-cabiknya, dan ia secara paksa dibawa kembali ke dunia kematian. Tidak butuh waktu lama untuk berlatih di Jiushu sendirian. Hanya bertarung yang akan menghabiskan waktunya di Jiushu. Keluar dari sumur kuno dan terbang keluar kota dengan hati-hati. Raja-raja di benua itu masih bertempur, dan daerah-daerah di luar benua juga diselimuti awan gelap, dan suasananya sangat tegang. Melihat tulang-tulang putih yang berserakan di seluruh dunia orang mati, hati Xiao Chen tergerak, dan dia memisahkan api yang kuat itu menjadi selusin sinar cahaya lemah, yang memasuki tulang-tulang itu. Di dataran kosong itu, lebih dari selusin tulang putih berdiri tegak, dan persendiannya mengeluarkan bunyi berderak. Setelah mencapai level tertentu, ada banyak cara untuk menggunakan api, ini hanya sebagian kecil. Namun, metode ini, yang mirip dengan seni membelah, sangat berguna bagi Xiao Chen saat ini. Dia tinggal di dunia kematian ini selama sehari, lalu kembali lagi ke Kyushu. Terbang langsung ke kota tepi pantai, bergegas ke pegunungan, dan memasuki surga, reruntuhan kuno. Dalam beberapa hari terakhir, konflik antar kelompok etnis terus berlanjut,
dan pertumpahan darah skala besar terjadi setiap hari. Pada hari Xiao Chen kembali, sebuah peristiwa besar terjadi. Jauh di dalam reruntuhan kuno, sebuah reruntuhan ditemukan. Setelah para raja bekerja sama untuk membuka istana bawah tanah, tombak berwarna merah darah melesat keluar. Tombak itu diukir dengan teks-teks suci kuno dan memancarkan sinar cahaya merah darah. Hal yang paling mengerikan adalah darah benar-benar menetes dari tombak itu, memancarkan cahaya merah darah yang mempesona, dan tetesan darah itu tidak pernah bisa mengering. Pastor, itulah tombak kuno Pastor yang asli. Teriak Raja Perang Jingpu. Para raja pun berhamburan keluar hendak merampasnya, namun tombak kuno Pastor itu seperti mempunyai roh dan akhirnya terbang ke arah Raja Perang Jingpu dan didapatkannya. Setelah Xiao Chen kembali, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Tombak kuno berwarna merah darah di tangan Raja Perang itu bersinar dengan cahaya merah yang menakutkan, dan karakter-karakter dewa kuno yang terukir di atasnya mengalir, seolah-olah memiliki kehidupan dan tampaknya berdetak lemah. Darah terus menetes darinya, tetapi tidak pernah kering. Itu nyata. Raja-raja alien lainnya terkejut. Beberapa tiruan saja sudah cukup untuk membunuh para dewa, seberapa mengerikan harta karun klan perang yang sebenarnya, tombak kuno Pastor. Konon, tombak itu pernah membunuh seorang setengah leluhur, dan darah yang mengalir di tombak itu adalah darah setengah leluhur itu. Haha, klan perang pasti akan bergerak menuju kejayaan. Raja Perang Jingpu tertawa, semangatnya tinggi dan matanya menatap ke bawah ke dunia. Melihat tombak darah yang aneh itu, Xiao Chen teringat pada Golden Divine Halberd dan Black Iron Seal. Keduanya telah membunuh kehidupan Buddha dan Laozi sebelumnya. Mungkinkah keduanya juga merupakan senjata milik leluhur dari ratusan ras? Beberapa raja asing ingin merebutnya, tetapi disapu oleh Raja Perang dan tombak darah. Darah iblis tombak kuno Pastor melonjak ke langit, dan teks suci di atasnya meledak menjadi ribuan sinar cahaya yang menyilaukan. Pastor, kamu akhirnya akan dibangkitkan. Raja Perang Jingpu bergegas ke langit dengan tombak di tangannya, dan tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Para raja semuanya sangat menyesal dan berpencar, menuju ke kedalaman reruntuhan kuno untuk mulai mencari kesempatan mereka lagi. Xiao Chen mendarat di sebuah lembah tersembunyi dan berubah menjadi ratusan cahaya jiwa redup, yang menempel pada tubuh banyak hewan. Itu tidak dianggap mengambil alih tubuh mereka, tetapi malah hidup berdampingan dengan mereka, menyebabkan mereka berlari ke segala arah. Ini sama saja dengan mata-mata yang dikirim olehnya. Sekalipun kekuatan jiwa yang lemah ini hilang, hal itu tidak akan berdampak banyak padanya. Beberapa hari kemudian, dia benar-benar menemukan benteng Raja Perang Jingpu dan tengkorak berlian kuning, dan mendengar berita yang mengejutkannya. Menciptakan kembali pemandangan yang pernah disaksikan hewan-hewan itu, Xiao Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Tengkorak berlian kuning sebenarnya memiliki racun mematikan yang dapat membunuh segalanya. Racun itu diwariskan kepadanya oleh raja tua yang digulingkan. Konon, racun itu adalah racun mayat dewa leluhur, yang diubah dari gas mayat dewa leluhur yang telah meninggal. Meskipun jumlahnya sedikit, racun itu pasti dapat membunuh setengah leluhur. Tengkorak berlian kuning berdiskusi dengan Raja Perang Jingpu untuk waktu yang lama. Awalnya, dia ingin meracuni Raja Surgawi di alam tertinggi seperti Raja Dewa Pejuang dan Raja Sura, tetapi dia takut tidak dapat menyembunyikannya dari mata para penguasa alam tertinggi. Akhirnya, mereka mengarahkan perhatian mereka pada binatang kecil seputih salju itu. Mereka semua merasa bahwa binatang kecil ini memiliki potensi yang tak terbatas dan pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Lagi pula, binatang kecil itu tampaknya sangat polos sekarang, jadi relatif mudah untuk membunuhnya dengan racun agar tidak ditemukan.
Mereka memutuskan untuk menggunakan saripati spiritual langit dan bumi sebagai umpan, dan mengolesi buah akar spiritual dengan racun mayat dewa leluhur, untuk memikat dan membunuh Keke. Kejam sekali, Xiao Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak siap, bahkan dia akan berada dalam masalah, apalagi binatang kecil baik hati bermarga Tian. Dia pasti akan mati. Hati manusia itu jahat. Di dunia ini, kekuasaan bukanlah hal yang paling menakutkan. Raja Perang Jingpu dan Tengkorak Berlian Kuning memutuskan untuk mengundang beberapa raja asing untuk datang dan membantu, untuk berjaga-jaga. Setelah binatang kecil itu diracuni oleh mayat dewa leluhur, para raja pun menyerang sekaligus untuk membunuhnya, tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada binatang kecil itu. Xiao Chen sangat marah. Ini sudah di luar batas kemampuannya. Dia memutuskan untuk melawan racun dengan racun dan bersikap lebih tidak bermoral dalam melakukan pembunuhan yang lebih brutal. Setelah menanggalkan pakaian kain dan baju besinya, dia memperlihatkan tubuh kerangka berlian kuningnya, yang tampak tidak berbeda dari Raja Kerangka Berlian Kuning. Xiao Chen memutuskan bahwa meskipun bertentangan dengan keinginan surga, ia harus menyingkirkan pelakunya dengan cara apapun dan membunuh beberapa raja asing tanpa cara apapun. Bab 395 Sekutu Kuat Xiao Chen. Untungnya, kami mengetahui semua ini sebelumnya, jika tidak binatang kecil seputih salju itu akan berada dalam bahaya. Saat ini, Raja Perang Jingpu dan Tengkorak Berlian Kuning sudah mulai mengambil tindakan, mencari akar spiritual langit dan bumi dan mengundang orang-orang yang mereka kenal. Masih ada cukup waktu bagi Xiao Chen, tetapi mustahil untuk menemukan ke dalam waktu singkat. Dia berubah menjadi pelangi emas dan mengejar ke arah Raja Kerangka. Racun dari mayat dewa leluhur ada di tubuh Raja Kerangka, dan itu adalah sesuatu yang harus disita. Biasanya, Raja Kerangka Berlian Kuning selalu bersama Raja Perang, jadi Xiao Chen tidak punya cara untuk bertindak. Sekarang dia bertindak sendiri, ini adalah kesempatan langka. Raja Kerangka Berlian Kuning ingin mengundang Raja Zombie dan Raja Mayat Hidup. Suku Zombie dan Mayat Hidup adalah sekutu dekat suku Kerangka. Klan Zombie semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Raja Zombie terbang saat ini baru saja naik tahta, dan dia adalah mayat berusia 10.000 tahun. Klan Mayat Hidup juga bisa disebut klan mati. Mereka semua adalah roh jahat yang kuat. Raja Mayat Hidup saat ini dikatakan sebagai roh jahat yang telah disegel selama ribuan tahun. Dua raja klan zombie dan klan roh jahat saat ini dapat dikatakan sangat kuat. Hanya dari percakapan antara Yellow Diamond Skeleton dan War King, Xiao Chen sudah dapat menyimpulkan bahwa mereka adalah dua lawan yang cukup menakutkan. Dia harus mencegat Tengkorak Berlian Kuning dan tidak membiarkannya mengundang dua raja jahat. Pelangi yang mengerikan muncul di langit, dan sebuah kerangka yang sangat bening, bersinar dengan cahaya kuning, dan tampak seperti terbuat dari emas suci, menghalangi jalan Sang Raja Kerangka. Kau adalah Sang Raja Kerangka, yang juga berada pada level tertinggi Berlian Kuning, terkejut. Aku salah satu dari kalian. Xiao Chen tidak lagi menahan fluktuasi mentalnya seperti yang dia lakukan dalam pertemuan mereka sebelumnya. Pada saat ini, tekanan api yang kuat meledak dengan kekuatan penuh, menunjukkan semua aura yang seharusnya dimiliki oleh anggota klan skeleton yang kuat. Mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Aku adalah seorang prajurit kuat yang baru saja lahir dari altar tulang suci di tengah Pulau Tengkorak. Xiao Chen pernah menerobos masuk ke Pulau Tengkorak, dan ketika dia membunuh raja tua yang digulingkan, dia mendengar kerangka tua itu menyebutkan altar tersebut. Haha, Raja Kerangka Berlian Kuning tertawa dan berkata, jadi itu adalah anggota suku yang baru lahir. Ada banyak tulang suci yang terkubur di altar tengah.
Mereka semua adalah tokoh luar biasa di masa hidup mereka. Saudaraku, kamu adalah tokoh yang kuat di kehidupanmu sebelumnya. Sekarang kamu baru saja terbangun dan mencapai alam berlian kuning. Prestasi masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Xiao Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa altar tulang suci suku kerangka memiliki rahasia seperti itu. Agaknya, tulang suci yang terkubur di sana adalah mayat orang-orang kuat yang tak tertandingi yang telah menghabiskan banyak upaya untuk dikumpulkan oleh suku tersebut. Kau terlalu baik. Hanya mereka dari suku kita yang telah tumbuh melalui pertarungan nyata dan evolusi berkelanjutan yang merupakan raja sejati. Xiao Chen berkata dengan rendah hati dan melangkah maju. Tengkorak berlian kuning bertanya, apakah leluhur mengirimmu ke sini? Xiao Chen bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Pulau Tengkorak memang bukan tempat yang baik. Terakhir kali dia membunuh kerangka tua yang tidak berguna, dan sekarang ada barang antik tingkat leluhur di pulau itu. Ya, leluhurku memintaku untuk datang dan membantumu. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen sudah berjalan mendekati kerangka berlian kuning itu. Hei, mengapa ada bercak darah di tubuhmu? Raja kerangka berlian kuning sangat terkejut melihat bercak darah di tulang kristal Xiao Chen. Haha, Xiao Chen tertawa dan berkata, bukankah nenek moyang kita mengajarkanmu metode kelahiran kembali daging dan darah ini? Ini akan membuat kita lebih kuat dalam pertempuran. Kudengar dibutuhkan harga yang tak terbayangkan untuk mencapai ini. Bukankah nenek moyang kita mengatakan bahwa begitu seseorang mencapai alam raja, daging dan darahnya akan terlahir kembali secara alami? Mengapa kita tidak mengajarkan metode ini sekarang? Tengkorak berlian kuning sedikit bingung. Dulu, itu karena kita harus membayar harga yang tidak sanggup kita bayar, tetapi sekarang leluhur kita telah menciptakan formula sihir jiwa baru, yang akan kuwariskan kepadamu sekarang. Xiao Chen tampak sangat murah hati. Setelah mendengar bahwa ia akan memperoleh rahasia ilahi, Raja Kerangka Berlian Kuning Lu menyanjung Xiao Chen tanpa ragu, dengan berkata, klanku memiliki orang-orang jenius sepertimu yang bereinkarnasi dari tulang-tulang suci, jadi tidak perlu khawatir tentang kemakmuran kita. Xiao Chen memberitahunya rahasia kelahiran kembali daging dan darah yang ia peroleh dari kerangka 5 warna tanpa ragu. Tentu saja, metodenya benar, tetapi ia menyembunyikan fakta bahwa itu membutuhkan api yang tak berujung dan sejumlah besar cairan sumber kehidupan, dan bahkan dengan sengaja membesar-besarkan berbagai manfaat setelah kelahiran kembali daging dan darah. Klan kita pasti akan makmur. Penjaga Raja Kerangka Berlian Kuning melemah. Dia mendengarkan dengan penuh minat dan memperlihatkan senyum sinis, berkata, mengumpulkan sumber cairan kehidupan sangatlah mudah. Ada terlalu banyak orang di Jiushu. Meskipun esensi kehidupan mereka terbatas, sedikit saja sudah cukup. Populasi yang besar sudah cukup untuk memurnikan cairan suci yang dibutuhkan klan kita. Xiao Chen sangat marah. Jika dia tidak membunuh binatang buas ini, itu akan bertentangan dengan keinginan surga. Akan tetapi, kita harus menunjukkan bahwa orang-orang hebat berpikir sama. Haha, Raja Kerangka Berlian Kuning tertawa dan berkata, kau dan aku adalah saudara dari klan yang sama. Kita akan bekerja sama di masa depan. Ketika semua tulang suci klan kita berhasil bereinkarnasi, kita akan menyaksikan datangnya era yang gemilang. Xiao Chen juga tertawa, lalu bertanya, kemana kita akan pergi? Untuk meminta sekutu kita, Raja Zombie dan Raja Roh Jahat, untuk membantu kita menyingkirkan binatang kecil yang menentang surga. Xiao Chen berpura-pura bingung dan bertanya kepadanya. Raja Kerangka Berlian Kuning menghela napas, rasku sudah sangat kuat, tetapi di dunia ini, ada banyak ras yang lebih berbakat, klan Dewa Pejuang, klan Perang, klan Dewa Kuno, klan Surgawi,
orang-orang tidak bisa tidak iri pada mereka. Namun, aku punya firasat bahwa binatang kecil seputih salju yang kutemukan akan melampaui ras-ras ini. Xiao Chen mendengarkan dengan sabar komentarnya tentang berbagai ras, dan kemudian bertanya, bukankah agak tiba-tiba meminta bantuan Raja Zombie dan Raja Roh Jahat? Apakah mereka akan membantu? Petik 2. Tidak masalah. Mereka berasal dari dunia jiwa dari 4 dunia bersama kita, dan mereka semua termasuk dalam garis keturunan kematian. Mereka adalah sekutu alami. Jika aku tidak tahu bahwa mereka baru saja memasuki reruntuhan kuno, aku akan datang bersama mereka. Aku belum bertemu mereka, jadi aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan memiliki pikiran yang sama dengan kita. Bagaimanapun, itulah persahabatan leluhur kita. Meskipun Xiao Chen mengatakan ini, dia secara bertahap memiliki kesimpulan di dalam hatinya. Akan lebih mudah untuk membuat rencana jika dia belum bertemu mereka. Itu benar. Raja Kerangka Berlian Kuning mengangguk dan berkata, tapi dengan kehadiranmu di sini, tidak masalah meskipun mereka tidak ingin mengambil tindakan. Dalam perjalanan, Raja Kerangka Berlian Kuning terus membahas rahasia kelahiran kembar. Li daging dan darah, dengan Xiao Chen, dan kewaspadaannya menurun hingga ke titik terendah. Pada saat ini, Xiao Chen mengambil tindakan. Keduanya hanya berjarak setengah meter. Getaran suara surgawi, Om, yang tak terkendali langsung menghantam tengkorak kerangka berlian kuning itu. Xiao Chen bahkan mengulurkan telapak tangan tulang berlian kuningnya dan memasukkannya langsung ke tulang dada kuningnya. Dengan suara, krek, dia mematahkan beberapa di antaranya. Yellow Diamond Skeleton sama sekali tidak siap menghadapi serangan jarak dekat seperti itu. Pukulan terkuatnya, suara surgawi, Om, langsung memecahkan tengkorak Yellow Diamond miliknya, dan api jiwanya pun hancur berkeping-keping. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk melawan. Pada saat yang sama, telapak tangan tulang berlian kuning Xiao Chen menembus dada Raja Kerangka, dengan paksa membukanya, mematahkan seluruh tulang dadanya, dan kemudian mematahkan tulang belakang emasnya. Raja Kerangka hancur berkeping-keping dan tidak dapat melawan sama sekali. Kau, Yellow Diamond Skeleton terkejut dan marah, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan situasi. Percikan jiwa yang hancur tidak dapat berbuat apa-apa. Jiwa yang tersisa ingin terbang ke segala arah, tetapi dihentikan. Setelah Xiao Chen menemukan semua yang ingin dia ketahui di lautan kesadarannya, dia langsung menyempurnakannya. Kemudian, dia melepaskan cincin luar angkasa dari jarinya yang terbuat dari tulang dan menemukan tengkorak hitam di dalamnya. 7 lubang itu tertutup rapat, tetapi orang masih bisa merasakan awan asap dan kabut yang tertinggal di dalamnya. Itu adalah racun dari mayat dewa leluhur. Setelah menghitung barang rampasan, ada lebih dari 20 botol cairan suci. Ini adalah apa yang sangat dibutuhkan Xiao Chen, jadi dia menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Ada pula beberapa benda-benda lain seperti plakat giok, pisau tulang, dan lain sebagainya yang juga dikoleksinya. Menggantikannya adalah langkah pertama Xiao Chen. Dia mengumpulkan sisa-sisa Raja Kerangka ke dalam cincin luar angkasa, lalu terbang menuju benteng Raja Zombie dan Raja Hantu. Raja Zombie dan Raja Roh Jahat baru saja memasuki reruntuhan kuno 2 hari yang lalu. Kedua suku itu tidak jauh dari satu sama lain. Guangxi, sekutu yang kuat, memimpin sejumlah besar anak buahnya untuk ditempatkan di sini. Pada saat ini, Raja Zombie dan Raja Roh Jahat sedang mendiskusikan perburuan harta karun di lembah. Tiba-tiba, pelangi yang panjang dan menakutkan muncul dari langit, seperti komet yang menabrak bumi. Dengan suara keras, pelangi emas yang mempesona itu mendarat di pegunungan dan hutan yang tidak jauh, mengguncang hutan dengan keras.
Retakan sepanjang kilometer menyebar dari tanah ke kejauhan, dan daun-daun beterbangan di mana-mana. Suara seperti itu langsung membuat Raja Zombie dan Raja Roh Jahat khawatir, dan mereka segera bergegas keluar lembah dan terbang ke sana. "Siapa yang mengganggu tanah terlarang klan kita?" teriak Raja Zombie. Tingginya 3 meter dan ganas seperti hantu. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah, semerah darah. Bahkan wajahnya pun sama, hanya sepasang mata hantunya yang memancarkan cahaya dingin. Sepasang cakar hantu setajam cakar burung, dengan kuku hitam sepanjang setengah kaki dan setajam kait baja. Raja Roh Jahat di sebelahnya adalah bayangan jiwa hitam, penuh aura pembunuh, dan juga bukan orang baik. Ada api hijau tua yang menyala di sekelilingnya, yang membuatnya tampak menakutkan dan menindas, dan napas kematian memenuhi tempat itu. "Haha," Xiao Chen tertawa dan berkata, "Maaf mengganggu kalian berdua, Raja. Aku berasal dari Pulau Tengkorak, dan untuk bertemu kalian berdua, aku harus melakukan cara terakhir ini. Hehe, aku bisa melihat bahwa kita adalah sekutu alami. Silakan bicara di lembah." Raja Roh Jahat tertawa. Meskipun kata-kata seperti itu dimaksudkan untuk mempersempit jarak antara kedua ras, kata-kata itu membuat orang-orang merasa muram dan dingin. Xiao Chen tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk mendekati mereka, bahkan memanggil mereka "Saudara Wang", dan terbang ke lembah bersama mereka. Duduk di sebidang rumput, Xiao Chen menjelaskan tujuannya, meminta aliansi dengan mereka, dan meminta bantuan mereka. Membentuk aliansi tentu saja bukan masalah, karena ketiga suku itu memiliki darah yang sama dan selalu dekat. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Xiao Chen akan berhadapan dengan Raja Perang Jingpu, Raja Zombie dan Raja Roh Jahat segera berhenti berbicara. Setelah sekian lama, Raja Roh Jahat berkata dengan muram, "Bukankah kau sangat dekat dengan Raja Perang Jingpu? Sayangnya, aku bekerja sama dengannya sepenuhnya karena terpaksa. Jika kedua saudara itu datang ke sini lebih awal, aku tidak akan pernah bisa bersamanya. Aku mencoba yang terbaik untuk membantunya mendapatkan harta klan perang, tombak haus darah Pasteur, tetapi dia tidak hanya tidak menghargainya, tetapi mencoba untuk berkomplot melawanku." "Ada apa?" tanya Raja Zombie. "Aku punya firasat bahwa harta karun besar dari klan skeletonku mungkin akan segera hadir di dunia. Aku ingin meminta bantuannya, tetapi dia diam-diam menghubungi orang-orang kuat dari klan Kera Iblis dan klan Kalajengking, mencoba mencuri harta karun klanku." Xiao Chen tampak menyesal dan terus menepuk-nepukkan kakinya dan memukul-mukul tanah. Raja Zombie dan Raja Roh Jahat sama-sama terkejut. Setelah mendengar ini, mereka saling memandang dan merenung cukup lama. Setelah sekian lama, Raja Zombie akhirnya bertanya, "Kamu benar-benar merasakan nafas harta karun itu?" "X, dasar bajingan tak tahu terima kasih." Raja Tengkorak berlian kuning berkata bahwa kedua suku ini adalah sekutu alami suku Tengkorak. Jelas bahwa keduanya juga ingin merebut harta karun itu. Namun baginya, ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Ia bersumpah, "Itu benar sekali. Dalam 2 hari terakhir, aura harta karun klan kita memang telah meresap ke reruntuhan kuno. Tentu saja, mustahil bagi siapapun selain yang kuat dari klan skeleton kita untuk merasakannya. Ini agak sulit." Sang Raja Mayat Hidup merenung. Pada saat itu, Xiao Chen bertindak seolah-olah dia tidak berperasaan dan berkata dengan marah, "Raja Perang sudah bertindak terlalu jauh, aku tidak akan pernah menyerah padanya. Daripada membiarkan dia merebut harta karun klan kita, lebih baik biarkan kedua saudara itu mendapatkannya. Bagaimanapun, kita semua berasal dari garis keturunan kematian.
Dia mengatakan ini karena dia takut bahwa dua serigala berbahaya di depannya akan tiba-tiba menyerangnya terlebih dahulu dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Aku tidak merasa nyaman dengan ini. Raja Zombie memanfaatkan situasi dan berpura-pura menolak. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Bantu saja aku, kedua saudaraku. Kita akan menghancurkan segelnya bersama-sama dan kemudian kita akan bersama-sama mengendalikan bendera Raja Tulang. Apakah kau yakin itu? Bendera Raja Tulang. Raja Zombie terkejut. Itu memang harta karun sekte yang dapat membunuh setengah leluhur. Xiao Chen menepuk dadanya dengan tatapan yang sangat yakin. Nama spanduk Raja Tulang Putih ditemukan olehnya dari lautan kesadaran Raja Kerangka Berlian Kuning. Mengenai apakah itu ada di relik kuno ini, dia tidak tahu. Kalau begitu, cepatlah keluarkan. Dengan kekuatan kita bertiga, dan kendali dari Panji Raja Tulang Putih, akan mudah untuk menghadapi Raja Perang Jingpo dan yang lainnya. Xiao Chen menghela napas, dan berkata, butuh beberapa hari bagi Panji Raja untuk membuka segelnya. Namun, rahasia ini sudah diketahui oleh Raja Perang Jingpo, dan dia pasti tidak akan memberi kita waktu. Dia pasti akan menyerangku dalam beberapa hari ini dan memaksaku untuk mengungkapkan rahasia Panji Raja. Jangan khawatir, kedua saudaraku, aku tidak akan pernah memberitahumu bahkan jika aku mati. Aku tidak akan pernah memberitahumu, kata kedua raja jahat itu. Kedua raja jahat yang perlahan-lahan mengembangkan niat membunuh itu segera menjadi tenang. Pada saat yang sama, mereka memikirkan tentang hubungan antara ketiga suku itu. Jika mereka benar-benar mulai menginterogasi pada saat ini, masalahnya akan sangat serius. Dan itu pasti akan menyebabkan putusnya persahabatan antara ketiga suku yang telah ada selama beberapa generasi. Atau, kita tunggu beberapa hari lagi, hindari Raja Perang dulu, lalu kita pergi mengambil harta karun itu secara diam-diam, kendalikan spanduk Tulang Putih, lalu singkirkan Raja Perang dan yang lainnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Perang tidak akan memberi kita kesempatan ini. Bahkan jika aku benar-benar bisa melarikan diri beberapa hari ini, dia akan memperjuangkannya pada hari pengambilan harta karun itu. Raja Mayat Hidup berkata, kalau begitu tunda saja selama beberapa hari. Itu sama sekali tidak mungkin. Saat harta karun keluar, pasti akan ada fenomena langit yang aneh. Jika kita tidak bisa menjaganya di sana pertama kali, kita pasti tidak akan mendapatkannya. Xiao Chen membantah lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Zombie mengerutkan kening. Satu-satunya cara adalah menyingkirkan Raja Perang. Xiao Chen berkata dengan nada yang sangat tegas, hanya dengan menyingkirkannya kita bisa mendapatkan spanduk Raja Tulang. Ini, kedua raja jahat itu jelas tidak mau mengambil risiko. Spanduk Raja Tulang Putih dapat memusnahkan semua leluhur setengah. Xiao Chen menekankan kata, Raja, yang tidak diragukan lagi merupakan godaan yang kuat. Raja Zombie meninju tanah dengan keras dan berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Raja Roh Jahat ragu-ragu sejenak dan berkata, Raja Perang Jingpo sangat kuat dan mengendalikan tombak kuno Paster. Dia bukan lawan yang mudah. Jangan meningkatkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri. Xiao Chen datang berpura-pura menjadi kerangka berlian kuning. Awalnya dia ingin mencari kesempatan untuk membunuh kedua raja jahat itu, tetapi setelah bertemu mereka, dia menemukan bahwa mayat berusia 1000 tahun dan roh jahat itu sangat kuat, dan sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk menyerang. Jadi dia mengubah strateginya, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan lebih baik dan membiarkan kedua raja jahat itu terlibat. Aku tahu kalian berdua menyembunyikan kekuatan kalian. Kalian jelas yang teratas di antara semua raja. Dengan kekuatan gabungan kita bertiga,
tidak bisakah kita mengalahkan Raja Perang? Bahkan jika dia memiliki tombak kuno Pasteur di tangannya, lalu kenapa kita tidak harus melawannya secara langsung? Kita, garis keturunan makhluk kematian, memiliki banyak rahasia yang kejam. Kita dapat menggunakan beberapa teknik terlarang untuk menghadapinya secara rahasia. Bahkan jika Raja Perang memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa melarikan diri. Rahasia kematian, hehe. Mata Raja Zombie tiba-tiba berbinar dan dia menyeringai sinis. Raja Roh Jahat juga memancarkan hawa dingin kematian yang menusuk tulang, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, mari kita bergabung untuk menyingkirkan Raja Perang." Tombak kuno Pasteur juga merupakan harta yang tak ternilai, jadi kita akan mengambilnya saat waktunya tiba. Pada saat itu, ketiga raja menjadi lebih dekat dan mulai merencanakan cara untuk membunuh Raja Perang Jingpu. Ini benar-benar kasus memberi seseorang rasa obatnya sendiri. Raja Perang ingin menggunakan cara jahat untuk menyingkirkan Keke. Xiao Chen marah, jadi dia juga menggunakan metode ini untuk menghadapinya. Dia berdiskusi dengan dua raja jahat dan mencari metode rahasia kematian untuk membunuhnya. Diskusi tersebut berakhir setengah hari kemudian. Kita harus menyembunyikan identitas kita saat itu dan tidak boleh membunuhnya dengan wajah asli kita. Lebih baik aman daripada menyesal. Dengan cara ini, bahkan jika kita gagal, Zhan Wang Jingpu tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Xiao Chen memberikan saran seperti itu karena suatu alasan. Jika Raja Perang mengenali mereka sebagai dua raja jahat segera setelah mereka bertemu, kemungkinan besar dia akan terbongkar jika dia menanyai mereka. Saya khawatir meskipun kita menyembunyikan identitas asli kita, jika kita bertarung sampai mati dan pertempuran menjadi sengit, dia akan dapat menebak asal-usul kita dari kekuatan sihir dan keterampilan bertarung kita. Raja Roh Jahat berkata, tetapi apa yang dikatakan saudara Raja Kerangka masuk akal. Kita seharusnya tidak mengungkapkan identitas kita terlebih dahulu dan membuatnya lengah. Tiga raja yang tidak dikenal ingin membunuhnya, yang pasti akan memberikan tekanan psikologis padanya. Raja Zombie juga mengangguk dan berkata, itu masuk akal. Ini yang terbaik. Xiao Chen takut hal ini akan menyebabkan moral beberapa pihak turun, jadi dia berkata, sebenarnya, dia tidak dapat bertahan sampai pertempuran menjadi sengit. Kita sudah sangat siap. Belum lagi pembunuhan satu kali, tetapi teknik kematian rahasia itu jelas bukan sesuatu yang dapat dia hancurkan dengan mudah. Kita bertiga raja akan bergabung untuk membunuhnya, dan tidak akan ada kecelakaan. Kedua raja jahat itu tertawa muram. Setelah itu, mereka bertiga melakukan beberapa penyelidikan rahasia dan memperbaiki beberapa kekurangan. Akhirnya, Xiao Chen mulai memanfaatkan sepenuhnya nilai dari kedua raja itu dan berkata, kedua saudaraku, kurasa sebelum itu, kita harus mencari seseorang untuk berlatih bersama. Kau tahu, kedua raja perang ini telah menghubungi raja-raja dari suku Kera Iblis dan Kalajengking. Aku khawatir mereka juga tahu berita bahwa Panji Raja akan lahir. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen memberi isyarat dan berkata, meskipun mereka belum bersatu, sebaiknya kita kalahkan mereka satu persatu dan singkirkan Raja Kera Iblis dan Raja Kalajengking terlebih dahulu, untuk mencegah berita tentang Panji Raja Tulang Putih bocor. Xiao Chen awalnya ingin menggunakan racun mayat dewa leluhur untuk menyingkirkan Raja Kera Iblis dan Raja Kalajengking, tetapi dengan dua raja jahat di sini, mengapa tidak menyia-nyiakan mereka? Selain itu, lebih banyak kerjasama di antara tiga orang juga merupakan cara untuk memperdalam hubungan. Raja Zombie mengangguk, tampak sangat muram, dan berkata, baiklah. Kita akan menyingkirkan Raja Kera Iblis terlebih dahulu, lalu membunuh Raja Kalajengking, dan terakhir membunuh Raja Perang Jingpu.
Raja roh jahat juga setuju. Jika ketiga raja bergabung dan mengalahkan mereka satu persatu, pasti tidak akan ada kecelakaan. Jadi, Xiao Chen dan kedua raja jahat mulai bergerak secara diam-diam, bersiap untuk menyingkirkan ketiga raja itu. Bab 396, Menghancurkan Raja. Klan Kera Iblis, ras misterius dan kuat, dikatakan memiliki nenek moyang yang sama dengan manusia di zaman kuno, tetapi akhirnya memulai jalur evolusi lain. Meskipun populasinya semakin sedikit, kekuatan tempur klan tersebut menjadi semakin kuat. Suku ini, seperti suku perang, adalah suku yang secara alami suka berperang. Oleh karena itu, mereka memiliki hubungan dekat dengan suku perang dan telah melakukan pertukaran dengan mereka selama beberapa generasi. Di reruntuhan kuno, energi spiritual sangat kaya, bunga-bunga peri bermekaran penuh, pohon-pohon suci berwarna-warni bergoyang, hijau seperti batu giok, rumput dan pohon-pohon harum, dan ada mata air spiritual serta air terjun peri yang memancarkan semburan kabut air, dan ada pelangi yang berkeliaran di sekitarnya. Itu benar-benar tanah yang murni. Pangkalan klan Kera Iblis adalah daerah perbukitan yang dipenuhi dengan aroma buah. Ada akar spiritual di mana-mana, dan penuh dengan buah peri berwarna kuning dan merah. Buah-buah itu bening, bersinar dengan sinar cahaya, dan kaya serta harum, seolah-olah Anda telah memasuki taman Tuhan. Monyet-monyet iblis ini benar-benar dewa petir yang rakus. Mereka menempati hutan buah seperti itu dan benar-benar tahu cara bersenang-senang. Raja zombie, yang tingginya 3 meter dan ditutupi sisik merah di sekujur tubuhnya dan memiliki penampilan yang ganas, mencibir dengan muram. Jangan remehkan kelompok monyet ini. Beberapa spesies di antara mereka sangat kuat. Di masa lalu, ada beberapa kera iblis yang dapat menyebabkan kekacauan di dunia. Raja mayat hidup lebih berhati-hati. Xiao Chen mengangguk tanda setuju, sambil berkata bahwa mereka tidak boleh meremehkan kelompok monyet ini, kalau-kalau ada orang kuat yang melompat keluar. Mungkin ada ratusan monyet di sini. Jika mereka mulai membuat masalah, itu akan sangat merugikan kita. Raja zombie menunjukkan senyum sinis dan berkata, kita tidak bisa masuk begitu saja. Kita perlu memikirkan cara untuk memancing Raja Monyet keluar. Tubuh Raja Mayat hidup sehitam tinta, dan roh jahatnya berdiri di kehampaan, memancarkan semburan aura pembunuh yang dingin. Dia berkata, aku akan menggunakan metode rahasia pemanggilan kematian untuk melihat apakah aku dapat menahan jiwanya. Bahkan jika gagal, amarah monyet itu mungkin akan membuatnya marah, dan dia pasti akan keluar untuk mencari penyerangnya. Maka itu akan menjadi kesempatan kita. Oke, Xiao Chen setuju. Tubuh Raja Mayat hidup menjadi kabur, seolah-olah ia telah menyatu dengan kehampaan. Riak-riak ombak melonjak menuju daerah perbukitan di depan dan menyatu dengan angin. Bahkan raja asing akan kesulitan memperhatikannya jika ia tidak memperhatikan. Namun, ketika ia menemukan kesadaran spiritual yang lemah, ia akan mengitarinya. Tiba-tiba, riak-riak itu merasakan kesadaran spiritual yang kuat, yang pasti berada di alam lompatan ikan. Berdasarkan hal ini, Raja Hantu Kematian menilai bahwa ini tidak diragukan lagi adalah Raja Kera Iblis, dan semua riak tiba-tiba melonjak bersama, mencoba memenjarakan jiwa lawan. Raungan marah yang menembus emas dan batu yang terbelah, merobek langit dan bumi, dan hampir menghancurkan gendang telinga orang-orang. Bayangan hitam melesat ke langit, memandang ke segala arah, lalu melepaskan dua cahaya keemasan yang menyala-nyala, bersinar terang dan menakutkan. Itu adalah kera iblis yang tingginya sekitar 2 meter, ditutupi rambut hitam, kuat dan lincah, menyerbu ke arah Raja Mayat hidup seperti embusan angin. Pada saat ini,
Xiao Chen dan Raja Zombie sudah berada lebih dari 10 mil jauhnya, menunggu Raja Mayat Hidup untuk memikat kera iblis. Jika kau berani menggunakan sihir jahat untuk menyakitiku, aku akan mencabut urat-uratmu, mencabik-cabik tulangmu, dan memenjarakanmu di alam baka selamanya. Api jahat Raja Kera berkobar, dan ia mengejar tanpa henti, berharap ia dapat segera mengejar kabut hitam di depannya. Dalam waktu singkat, mereka telah mengejar sejauh 20 atau 30 mil dan telah melewati lokasi penyergapan Xiao Chen dan Raja Zombie. Keduanya dengan tenang menghadapi selusin anggota klan kera iblis yang kuat yang mengejar mereka, dan kemudian mengikuti dengan kecepatan kilat. Raja Mayat Hidup berhenti berlari dan berdiri di lapangan terbuka. Lapangan itu sangat luas dan cocok untuk pertempuran besar. Kera iblis itu segera menyusul, tampak sangat menyeramkan, menatap Raja Mayat Hidup dan berkata, "Sebaiknya kau kabur saja, tapi aku akan membunuhmu bahkan jika kau pergi ke surga atau neraka." Jelaslah bahwa dia adalah karakter yang kejam. Dalam sekejap, Xiao Chen dan Raja Zombie berhasil menyusul, menghalangi jalan mundur Raja Kera Iblis, dan menjebaknya. Seperti Raja Mayat Hidup, mereka dikelilingi kabut dan wujud asli mereka tidak terungkap. Jangan bicara omong kosong, dasar monyet nakal. Hari ini aku ingin makan otak monyet. Raja Zombie tertawa sinis. Raja Mayat Hidup juga menunjukkan senyum sinis dan berkata, "Monyet ini cukup cakap. Kita dapat menggunakannya sebagai tempat latihan dan kita bertiga dapat menggunakan ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kita." Setelah mendengar kata-kata ini, Raja Kera Iblis merasa sangat terhina. Dia adalah Raja Kera Iblis dan dia paling benci dipanggil monyet. Terlebih lagi, ketiga orang ini jelas memperlakukannya sebagai orang mati. Raung. Dia meraung marah dan meraung ke arah langit. Tubuhnya yang tingginya 2 meter tiba-tiba tumbuh hingga hampir 10 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam sepanjang sekitar 1 kaki, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Itu memang seekor kera iblis, sangat ganas, dan menyerbu ke arah Xiao Chen dan 2 orang lainnya dengan tangan kosong. Jika mereka tertangkap olehnya, bahkan orang kuat di alam Yuyue mungkin akan menyesal. 3 kelompok kabut hitam, secepat hantu, meninggalkan jejak bayangan, begitu cepatnya sehingga tampak seolah-olah ada 3 cahaya hitam yang bersilangan. "Monyet, tamatlah riwayatmu." Raja Zombie membalas dengan pukulan yang sangat keras. Cakar hantu berwarna merah darahnya terentang menembus kabut hitam, sangat menakutkan. Jelaslah bahwa dia adalah orang yang berpengalaman dan licik, dan dia dengan sengaja memprovokasi kera yang ganas itu sambil membunuhnya. Bang! Meskipun kera iblis itu setinggi gunung dan sangat ganas, ia tidak memperoleh keuntungan apapun setelah menghadapi mayat berusia 10.000 tahun itu. Telapak tangannya yang besar tergores oleh cakar hantu seperti kait besi, meninggalkan 5 bekas berdarah, dan aura dingin menyebar ke lengannya. Keempat raja itu bertarung secara berkelompok. Bang! Bang! Setengah jam kemudian, kekosongan di 2 arah hancur pada saat yang sama, dan Xiao Chen dan Raja Mayat Hidup masing-masing menyerang dengan telapak tangan. Serangan telapak tangan Xiao Chen menembus tulang rusuk kiri Raja Kera Iblis, menyebabkan gelombang darah muncrat keluar. Serangan telapak tangan dari Raja Mayat Hidup sangat ganas dan langsung memberikan pukulan berat pada jiwa Raja Kera Iblis. Raja Kera Iblis belum mencapai alam makhluk tertinggi, dan mustahil baginya untuk menahan pengepungan 3 raja dengan level yang sama. Setelah 1/4 jam, ia mulai menderita luka terus-menerus. Kekuatan yang menguasai 9 langit. Dia meraung, memperlihatkan kekuatan sihirnya yang paling dahsyat. Ruang ini tampak seolah-olah puluhan juta gunung telah runtuh, menyebabkan bumi retak. Xiao Chen,
Raja mayat hidup, dan Raja Zombie semuanya merasakan tekanan yang tak tertahankan dan menemukan bahwa seluruh dunia sedang runtuh. Kekuatan sihir Raja Kera Iblis memang sama dahsyatnya dengan namanya, dan kekuatannya dapat mengguncang surga. Pergilah ke neraka, tidak ada waktu yang bisa disia-siakan denganmu. Pada saat ini, suara dingin Raja mayat hidup terdengar, dan dia berteriak, "Ruang pahlawan." Bayangan tak terbatas menyelimuti dan menutupi Raja Kera Iblis di dalam, dan tekanan luar biasa tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Roh-roh jahat melolong, hantu-hantu meraung, itu adalah ruang milik orang mati. Pahlawan kuno, keturunan kalian datang untuk mempersembahkan kurban. Silakan nikmati. Saat Raja mayat hidup selesai berbicara, bayangan jiwa terbang keluar dari ruang kosong. Raja Kera Iblis tenggelam dalam sekejap, dan terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Raja Kera Iblis tampaknya menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Ruang samar roh-roh heroik berangsur-angsur menghilang, dan semuanya tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Raja Kera Iblis menghilang dari dunia ini. Apakah ini ruang yang terhubung ke tanah suci para pahlawan klanmu? Tanya Raja Zombie. Benar sekali. Sang necromancer tidak menjelaskan lebih lanjut. Xiao Chen sangat terkejut dan menaikkan level bahaya Raja mayat hidup 1 level. Ini adalah orang kuat yang harus diwaspadainya. Ayo kita bunuh Raja Kalajengking. Raja Zombie merasa percaya diri setelah memenangkan pertarungan pertama dengan mudah. Tak satu pun dari ketiganya terluka, dan tanpa penyesuaian apapun, mereka terbang langsung menuju benteng Scorpio. Hei, pakar lain telah memasuki reruntuhan kuno ini. Dalam perjalanan, Xiao Chen dan teman-temannya melihat beberapa bayangan di kejauhan, terbang cepat di langit. Yang terbang di depan tampaknya adalah burung merak 5 warna, yang menghilang dalam sekejap. Xiao Chen merasa mereka tampak sangat akrab. 2 orang di belakangnya tampaknya adalah putri ketiga Yin Ying dari kerajaan Sang Agung di alam Changsheng dan pewaris keabadian Yan Qingcheng. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan terbang menuju lokasi suku Scorpio bersama kedua raja jahat itu. Kukira benteng Scorpio adalah tempat yang gelap dan lembab, tapi tak disangka ternyata di sana dipenuhi rumput harum, bunga-bunga yang bermekaran, pepohonan yang rimbun, serta tanaman rambat yang melilit, dengan pemandangan yang luar biasa indah. Cara lama, kita pancing ular keluar dari lubangnya dan bunuh di luar. Raja Kalajengking memang berhasil dipancing keluar dengan lancar, tetapi Raja Alien ini jauh lebih kuat daripada Raja Kera Iblis. Ini adalah wanita yang cantik dan menawan, tetapi kekuatannya cukup merepotkan. Tanpa mengeluarkan suara, 2 lubang kecil tertusuk di lengan dan kaki Xiao Chen yang terbuat dari tulang berlian kuning. Darah yang menempel di sana langsung berubah menjadi abu. Jika api tidak segera menyusut, dia akan mengalami kerusakan serius. Raja Zombie bahkan lebih menderita. Salah satu telinganya robek dan salah satu telapak tangannya tertusuk, membuatnya hitam seperti tinta. Jelas bahwa dia telah diracuni. Tubuhnya bengkak dan hampir berubah menjadi roti hitam. Mampu meracuni raja kerajaan Yuyue dengan begitu menyedihkan, orang dapat membayangkan betapa kuatnya racun itu. Raja mayat hidup menjerit kesakitan. 3 lubang transparan menembus roh jahat hitamnya, melukai jiwanya. Kekuatan Ratu Kalajengking berada di luar dugaan ketiganya. Serangannya tidak terlihat dan racunnya tidak hanya melukai tubuh orang, tetapi juga menggerogoti jiwa mereka. Sejak awal, mereka bertiga menderita kerugian besar, yang tidak dapat dibayangkan. Hehehe. Ratu Scorpio mencibir berulang kali. Rambutnya yang putih seperti salju bagaikan benang sutra, berkilau dengan cahaya perak yang mempesona, dan dia mencibir dengan muram. Jangan biarkan dia lolos.
teriak penguasa maut kepada penguasa zombie. Karena dia mendapati mata Ratu Scorpio sedang menjelajah, mencari celah, seakan ingin melarikan diri dari arah Raja Zombie. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya putih menyambar, dan Raja Kalajengking mencoba menyerang balik. Ah! Sang penguasa kematian berteriak saat dia dipukul lagi. Namun dia menggeret akan giginya, membuka ruang jiwa heroik, dan memaksa Raja Scorpio mundur. Raja mayat hidup menggertakkan giginya, sangat marah. Jiwanya tertusuk beberapa kali dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ruang roh heroik menyelimuti dan mencoba menelan Ratu Scorpio. Namun, penyihir ini sangat cerdik. Dia menyadari bahaya pada saat pertama dan menghindar dengan cepat seperti hantu. Kutukan kematian. Pada saat ini, Raja Zombie di sebelahnya meraung. Mayat hidup meraung. Teriak Raja mayat hidup juga. Ini semua adalah teknik rahasia dari seri kematian, yang awalnya ditujukan untuk menghadapi Raja Perang, tetapi sekarang terpaksa harus diungkapkan terlebih dahulu. Mantra maut itu begitu dahsyat, melingkupi Ratu Scorpio. Gerakannya tiba-tiba melambat, dan serangannya yang mengerikan secara bertahap terlihat oleh ketiga orang itu. Ternyata itu adalah serangkaian sinar Scorpio yang mengerikan, yang tersapu keluar oleh kait ekor kalajengking yang tak terlihat, dan mustahil untuk bertahan. Seorang wanita cantik dan mempesona memiliki ekor kalajengking yang tersembunyi di belakangnya. Itu sama sekali tidak lucu, tetapi sangat menakutkan. Sinar kalajengking dapat menyerang jiwa dan tubuh tanpa pandang bulu, dan racunnya dapat membunuh jiwa. Sialan, aku tidak tahan lagi, wanita ini terlalu feminin, cepat singkirkan dia. Teriak Raja Zombie. Dia telah menderita 7 atau 8 serangan dan seluruh tubuhnya bengkak. Sisik merahnya berubah menjadi hitam. Raja mayat hidup juga sangat marah. Dia tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu. Xiao Chen bahkan lebih ketakutan. Tubuhnya yang terbuat dari tulang berlian kuning tertusuk di 5 tempat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kait Scorpio. Ini merupakan kekuatan magis bawaan yang sesungguhnya, keterampilan unik yang dimiliki orang Scorpio sejak lahir. Para zombie menggemparkan dunia, teriak Raja Zombie. Jika dia menahan diri lebih lama lagi, dia takut dia akan berubah menjadi roti hitam besar, atau bahkan diracuni sampai mati. Jiwa-jiwa yang mati melahap langit. Raja mayat hidup juga berteriak keras. Jika dia tidak berurusan dengan wanita mengerikan ini, dia mungkin akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga menggetarkan suara surgawi Om untuk meluncurkan serangan jiwa. Menghadapi pukulan mematikan dari ketiga raja itu, meskipun Raja Kalajengking memiliki kekuatan serangan yang luar biasa, ia tidak dapat menahannya. Ia dipukuli hingga memuntahkan darah, dan salah satu pahanya langsung hancur. Raja Kalajengking terluka parah, memperlihatkan wujudnya yang mengerikan. Seekor kalajengking putih besar, sepanjang 7 atau 8 meter, mengayunkan 2 capitnya yang besar untuk menyapu ketiga orang itu. Pada saat yang sama, kait perak terbalik itu merobek kekosongan dan menyapu ke segala arah. Itu benar-benar tak terhentikan. Racun menyelimuti dunia. Kalajengking ini sangat kuat. Jangan sembunyikan lagi. Ayo kita singkirkan dia. Teriak Raja mayat hidup. Operasi ini tidak diragukan lagi gagal. Ketiganya terluka parah, dan mereka masih belum membunuh Raja Kalajengking. Wilayah Scorpio. Raja Kalajengking putih raksasa, yang panjangnya 7 atau 8 meter, mengeluarkan raungan menyeramkan. Langit tiba-tiba menjadi kabur, dan ruang aneh mencoba menyegel ketiga orang di dalamnya. Kalau mereka benar-benar dipenjara di sana, aku khawatir mereka bertiga akan mati diracuni sepenuhnya. Pergilah ke neraka,
Teriak Raja Zombie sambil menyemburkan seberkas cahaya hitam yang merupakan inti dari ki mayat berusia 1000 tahun, dan seketika menghancurkan kekuatan penyegelan alam Scorpio. Laut orang mati. Sang Raja Maut memanggil jutaan jiwa untuk menenggelamkan Sang Raja Kalajengking. Serangan Xiao Chen adalah yang paling sederhana. Sebelum daging dan darahnya terlahir kembali, sulit baginya untuk menampilkan keterampilan sihirnya sebelumnya. Namun meskipun demikian, kekuatan serangannya benar-benar mengerikan. Bang bang, Raja Kalajengking menderita pukulan berat berturut-turut, dan akhirnya kail perak tegak itu dipatahkan oleh 3 orang, dan racun Kalajengking itu memercik ke seluruh langit. Pada akhirnya, Kalajengking putih raksasa itu dilemparkan ke dalam ruang roh heroik oleh Raja Mayat hidup dan dikorbankan untuk jiwa-jiwa yang telah meninggal. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Pertarungan telah berakhir selama 3 jam, dan Raja Zombie masih meraung. Racun dalam tubuhnya telah dikeluarkan, tetapi dia masih merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Raja Mayat hidup juga sangat marah. Jiwanya rusak. Meskipun sudah diperbaiki, vitalitasnya masih rusak. Beberapa lubang kecil pada tulang berlian kuning Xiao Chen telah sembuh, yang sangat mengejutkannya. Tulang seperti itu benar-benar dapat ditusuk oleh seseorang. Dia harus mengakui bahwa beberapa kekuatan magis bawaan di antara ratusan ras terlalu menakutkan. Raja Kerangka, aku terluka. Kurasa kau harus memberikan kompensasi. Raja Zombie masih meraung, aku terluka karena aku membelamu. Kau harus memberiku kompensasi. Pria yang tidak tahu terima kasih ini ingin menaikkan harga, tetapi bagi Xiao Chen, itu tidak masalah. Itu semua hanyalah cek kosong, jadi tidak masalah seberapa tinggi harganya. Altar relik suci Anda berisi sisa-sisa tokoh besar. Pasti ada tubuh yang tidak rusak di antara mereka. Saya ingin tubuh suci sebagai kompensasi. Ini benar-benar permintaan yang keterlaluan. Jumlah mayat yang dapat dikirim ke Holy Bone Altar sangat langka. Mereka ditemukan melalui usaha seluruh klan skeleton di masa lalu. Mereka semua adalah tokoh terkenal di dunia di masa lalu. Jika nama mereka disebutkan, seluruh dunia akan terkejut. Masalah ini menyangkut nasib klanku. Aku tidak bisa menyetujuinya, tetapi aku akan memberikan kompensasi kepadamu sebagai tambahan. Jawab Xiao Chen. Meskipun dia bisa membuat janji-janji acak, pihak lain tidak akan mempercayainya jika itu terlalu palsu. Raja Zombie juga tahu bahwa pihak lain tidak akan pernah menyetujuinya, karena itulah dasar klan skeleton. Dia mengajukan permintaan seperti itu hanya untuk tawar-menawar. Saya juga butuh kompensasi. Altar tulang suci para bangsawan mengumpulkan para pahlawan abadi. Saya tidak menginginkan tulang dan jiwa utama mereka. Saya hanya menginginkan sedikit benih jiwa mereka. Permintaan Raja Mayat hidup terdengar masuk akal pada awalnya, dan dia memberikan penjelasan yang masuk akal. Saat itu, roh pejuang klan saya, Baiki dan Lubu, memberontak dari dunia jiwa dan melarikan diri ke dunia keabadian, yang menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas klan mayat hidup saya. Jika memungkinkan, saya tidak menginginkan spanduk Raja Tulang Putih. Saya hanya membutuhkan para bangsawan untuk menyediakan sedikit benih jiwa para pahlawan surga dan bumi. Saya akan mengorbankan diri untuk membantu para bangsawan mendapatkan spanduk Raja Tulang Putih. Setelah beberapa tawar-menawar, Xiao Chen memenuhi sebagian tuntutan kedua raja jahat itu, dan kemudian mereka dapat terus mendukungnya bersama. Tanpa istirahat panjang, Xiao Chen dan rekan-rekannya berangkat lagi, takut kalau-kalau Raja Perang mendengar berita itu dan bersikap defensif. Ketika melewati benteng klan Kera Iblis, ketiga raja itu terkejut. Di sana sangat ramai, dan seekor raja merak berwarna-warni terbang di langit.
Di antara bukit-bukit di tanah, ratusan pembudidaya kera mengelilingi seekor kera iblis emas, tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya melakukan sesuatu. Astaga, kok bisa muncul lagi Raja Kera Iblis? Raja zombie itu ketakutan. Raja mayat hidup juga tampak serius dan berkata, apakah ada dua Raja Kera Iblis di sini? Yang ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang sudah mati. Xiao Chen juga sangat terkejut, karena dia benar-benar melihat kenalan lamanya, putri ketiga Yin Ying dari Kerajaan Sang Agung. Di alam Changsheng, dan Yan Qingcheng, pewaris Sekte Abadi. Yan Qingcheng memiliki tubuh yang ramping dan anggun, wajah yang memukau, dan kecantikan yang tiada taraf. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi gadis itu masih tetap cerah dan cantik seperti sebelumnya, dan dapat dikatakan sebagai wanita tercantik di dunia. Di sampingnya adalah gadis kecil yang berubah dari Pterosaurus Reina. Yin Ying tak tertandingi, cantik, anggun dan elegan, dan pesonanya masih sama hebatnya seperti sebelumnya. Tidak diragukan lagi bahwa Raja Kera Iblis Emas adalah Jinzi, keturunan dewa yang ditundukkan oleh putri ketiga di hutan belantara selatan. Raja mayat hidup tampak sangat terkejut dan berkata, Kera Iblis Emas itu sangat tidak biasa. Ia tampaknya adalah monyet iblis legendaris di masa sulit. Ia sangat mirip dengan kera dewa Tongbi, yang dapat menahan matahari dan bulan, mengecilkan ribuan gunung, membedakan yang baik dan yang buruk, dan memanipulasi alam semesta. Aneh, kera iblis itu tampaknya sangat menghormati kera dewa emas, tetapi kera emas itu mengabaikan mereka begitu saja. Raja zombie merasa sangat aneh dan berkata, bukankah mereka dari jenis yang sama? Xiao Chen mengerti bahwa Jinzi mungkin seperti Raja Singa Emas, dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap ras aslinya. Cahaya ilahi 5 warna menerangi langit dan bumi. Raja Merak 5 warna di langit tampak tidak sabar dan menyapu 5 cahaya ilahi, mengguncang kera-kera raksasa itu. Jinzi berhasil melepaskan diri dari jeratan dan terbang bersama Yin Ying dan yang lainnya. Sepertinya semakin banyak orang kuat yang memasuki relik kuno ini. Raja mayat hidup melihat bayangan yang akan menghilang di langit dan berkata, Raja Merak 5 warna itu sangat kuat. Xiao Chen secara alami mengetahui asal-usul Raja Merak 5 warna. Itu adalah binatang suci yang dapat bersaing dengan Raja Singa Emas ketika masih muda. Tentu saja, itu luar biasa sekarang setelah tumbuh dewasa. Hei, ini semakin menarik. Raja zombie mencibir, dan berkata, ayo cepat dan bunuh Raja Perang. Jangan menahan diri kali ini. Puluhan mil jauhnya dari benteng klan perang, Xiao Chen dan dua lainnya mulai membuat pengaturan. Karena Raja Perang memegang tombak darah merah yang mengandung darah setengah leluhur dan tidak pernah kering, itu sangat menakutkan, dan mereka harus menyiapkan jebakan dengan hati-hati. Di area ini, mereka tidak hanya mulai mendirikan berbagai formasi terlarang dari rangkaian kematian, tetapi juga mengukir banyak kutukan dan teknik rahasia, seperti perangkap ruang mayat hidup, domain kematian, kutukan mayat darah, segala macam perhitungan kejam muncul dalam aliran yang tak berujung, bersiap untuk menerapkan teknik pembunuhan pamungkas pada Raja Perang.